Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salasatun man qalahunna dakhalal jannah. Salasatun utawi perkara telu iku man utawi sapa wong iku qalahunna ngucap sapa man ing salasatun dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Man rupane wong radhiya kang ridho sapa man billahi kelawan Allah, ridho Rabban ing dadi pangeran, wabil islami lan kelawan Islam, dinan ing dadi agama, wabi Muhammadin lan kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulan ing dadi rasul. Terus warrabi'atu tawi kang kaping papat laha keduwe salasatun iku minal fadli saking kautaman, kama kaya barang bena samai antarane langit wal ardi lan bumi. Wahya utawi rabi'ah iku al jihadu jihad fi sabilillahi ing dalem ngluhurake agamane Allah azza wa jalla. Rawang riwayatake hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad. Ada 3 ucapan yang ketika seseorang mengucapkannya maka dia masuk surga, yaitu orang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Rasulullah. Kemudian yang keempat, bacaan tadi selain 3 ada tambahan, kalau mau membaca maka niki akan mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan antara langit dan bumi, yaitu seseorang melakukan jihad fi sabilillah. Nggih, pada keterangan niki orang mengucapkan kalimah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Ini artinya seseorang melakukan pengakuan bahwa hanya Allah sebagai Tuhan, bukan yang lain, hanya Islam agama yang akan dia terus pilih sampai yaumil qiyamah, dan Rasulullah terakhir adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki menggambarkan bahwa keimanan seseorang niku bisa naik bisa turun. Kalau orang tidak mengingat Allah sebagai Tuhan, agama Islam sebagai agamanya, Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka bisa jadi niki orang itu akan lupa. Sehingga bacaan ini dan sering dibaca mau belajar, atau juga boleh dibaca ba'da shalah, terutama sholat subuh. Niki dibaca untuk tajdidul iman, jadi untuk memperbarui iman kita. Tetapi memang bukan sekedar bacaan, harus difahami sampai ke dalam diri bahwa
hanya Allah sebagai Tuhan. Kalau menyatakan Allah hanya Allah sebagai Tuhan, maka tidak boleh ada yang lebih besar ketimbang Allah. Karena Tuhan itu sifatnya mesti yang agung, yang paling besar. Kalau kita masih menganggap besar urusan selain Allah, niku berarti bacaan kita itu belum sampai ke dalam batin. Kita masih menganggap besar urusan dunia, masih menganggap besar urusan jabatan, urusan pekerjaan dan lain-lain nggih. Walaupun wajar seseorang niku menganggap penting urusan-urusan pekerjaan, tapi hakikatnya hanya Allah lah yang seharusnya menjadi konsentrasi apa-apa yang dia lakukan pada hari itu dan seterusnya. Kemudian menyatakan Islam agama yang dia pilih, bukan yang lain. Ini untuk menunjukkan bahwa orang beragama Islam itu perlu konsistensi, perlu keajekan, dan perlu sifat agar Islam ini tidak mudah lepas dari dirinya. Sebab hari-hari ini orang seringkali karena bacaan dari medsos ya, kemudian dia gampang pindah agama. Bahkan ada yang menyatakan untuk bisa mendalami agama-agama lain, bahwa agama lain itu salah, maka dia mencoba beragama lain. Ini namanya pengalaman yang salah, yang penuh resiko. Jangan-jangan nanti ketika dia pindah agama untuk pengalaman, kemudian dia meninggal. Karena itu nggak boleh atas nama cari pengalaman kemudian dia coba agama lain untuk coba-coba. Kemudian yang difahami yang terakhir, menika Kanjeng Nabi Muhammad harus kita fahami, kita yakini sebagai Rasulullah dan Rasul terakhir. Walaupun banyak orang mengkritik bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu memang Rasul terakhir. Katanya di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata Rasul terakhir. Kalau mau baca sebenarnya mesti ada ya, ungkapan Khatamul Anbiya. Khatamul Anbiya itu artinya Nabi yang pamungkas, Nabi yang terakhir. Kemudian ditutup, orang tidak sekedar yakin adanya Allah, orang tidak sekedar mau beragama dan mengakui Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Orang beragama itu perlu al-jihad fi sabilillah, perlu mengabdikan dirinya untuk berjuang di jalan Allah. Karena kalau tidak ada prinsip perjuangan, maka bisa jadi Islam niku agama yang makin hari akan makin tidak diminati orang, karena tidak ada orang yang berusaha untuk memperjuangkan Islam secara keseluruhan. Jihad teng mriki tidak hanya diartikan teng medan perang, semua usaha untuk membesarkan Islam itu namanya jihad. Para ulama menyebut al-jihad huwa badlul wus'i li'la'i kalimatillah, yaitu mengerahkan daya upaya untuk meluhurkan agama Allah. Niki prinsip hadis nomor 500 nih. Karena itu boleh diamalkan tiap pagi atau tiap sholat membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah.